Mbak. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Akara Zaria, ahli gizi yang bertugas di klinik ini. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nabila Aulia Mbak. Baik, Ibu Nabila, izinkan saya untuk menjelaskan konseling ini ya. Konseling ini akan dilakukan selama 30 menit. Dalam proses ini, kita akan bersama-sama untuk bekerja sama menemukan strategi untuk memecahkan masalah yang dialami oleh Ibu saat ini. Saya akan memberi informasi yang Ibu butuhkan. Masalah Ibu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi bagaimana masalah apa yang sedang Ibu alami sekarang? Jadi gini Mbak, badan saya itu merasa menggigil, terus seluruh badan saya itu merasa nyeri ngilu gitu, dan payudara saya itu terasa bengkak, kemerahan, panas, terus tegang juga. Nah saat dipegang itu juga nyeri juga. Nah kulit payudara saya itu kayak kulitnya itu mengkilat sama kayak kencang tarik gitu. Terus saya memutuskan buat periksa ke dokter umum dan ternyata saya mengalami mastitis. Nah, sama dokter tersebut disarankan buat konsultasi langsung ke ahli gizi. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan konseling gizi? Sejauh ini saya belum pernah melakukan konseling gizi Mbak, ini baru pertama kali buat saya. Apakah saya boleh melihat berkas yang telah Ibu bawa? Iya. Ibu Nabila dengan usia 28 tahun ya Ibu? Kalau boleh tahu usia bayinya sekarang berapa tahun ya? Usia bayi saya sekarang 2 bulan Mbak. Usia bayi sekarang 2 bulan ya Ibu? Iya. Jadi begini Bu, tujuan dari konseling ini adalah untuk memberikan solusi dari masalah yang Ibu alami. Mastitis ini itu merupakan suatu bentuk peradangan atau inflamasi yang terjadi pada satu atau lebih segmen payudara yang dapat disertai infeksi atau tanpa infeksi. Infeksi pada payudara ini dapat terjadi bila puting mengalami pecah atau fisura, sehingga menjadi jalan masuknya bakteri ke dalam payudara Ibu. Penyakit ini tuh umumnya terjadi bersamaan dengan proses laktasi atau proses menyusui. Dalam proses laktasi sendiri dibutuhkan asupan pola makan yang baik dan benar. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mendukung kesembuhan melalui pengaturan pola makan serta pola hidup yang lebih sehat. Baik Mbak. Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana keadaan bayi Ibu saat Ibu mengalami kesulitan dalam menyusui? Saat saya mengalami kesulitan dalam menyusui itu, bayi saya itu jadi enggan untuk menyusui secara langsung Mbak, karena putihnya juga lecet. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan buat ngasihin susu formula kepada anak saya. Apakah saya boleh tahu Ibu selama hal tersebut terjadi bagaimana kondisi nafsu makan Ibu? Saat hal tersebut terjadi, nafsu makan saya menurun Mbak, karena sempat mengalami stres akibat saya melakukan pekerjaan rumah dan mengurus bayi sendiri. Baik Ibu, sebelum ke pertanyaan berikutnya, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah memeriksakan tensi dan suhu tubuh ya Bu? Sudah pernah Mbak, saat saya kemarin periksa ke dokter, saya diperiksa tensi sama suhu tubuh saya. Jadi sudah diperiksa ya Ibu? Iya. Baik, apakah saya boleh mengetahui tensi dan suhu tubuhnya itu berapa? Seingat saya kemarin tensi saya itu 132/89, terus suhu tubuh saya itu 38 derajat. Tensi Ibu tergolong tinggi ya Ibu, dan suhu tubuhnya juga tergolong tinggi juga. Apakah Ibu sempat mengalami demam? Iya, kemarin waktu saya periksa ke dokter itu saya bertepatan waktu demam juga, jadi suhu tubuh saya segitu. Baik, jadi Ibu sempat mengalami demam dan kadar darah Ibu juga tinggi. Apa Ibu sempat melakukan penimbangan berat badan saat melakukan pemeriksaan dengan dokter kemarin?
Nah, awalnya badan saya itu 46 kilo dan ternyata waktu timbang kemarin itu hanya 42. Jadi saya mengalami penurunan berat badan sebanyak 4 kilogram. Untuk berat badannya saat ini berarti 42 kilogram itu karena Iya. mengalami penurunan itu. Untuk tinggi badannya berapa ya? Untuk tinggi badan saya itu 153 cm. Baik Ibu, berdasarkan sebentar ya Ibu, saya hitungkan terlebih dahulu. Iya. Baik Ibu, berdasarkan berat badan dan tinggi badan Ibu sekarang, status gizi Ibu ini tergolong dalam kategori gizi kurang. Oh, jadi status gizi saya status gizi kurang ya, Mbak? Iya, ini dapat dipengaruhi karena pola kebiasaan makannya Ibu sendiri. Bisa saja pola kebiasaan makan Ibu ini kurang baik. Lalu, apakah boleh saya mengetahui makanan apa saja yang Ibu konsumsi kemarin, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali? Jadi gini Mbak, saat bangun tidur itu saya mengonsumsi air putih 1 gelas. Nah, saat saya sarapan itu saya mengonsumsi 2 potong buah melon sama 1 gelas teh. Nah itu kira-kira banyaknya itu 120 ml. Saat makan siang saya mengonsumsi nasi putih 1,5 sendok, ayam potong 1 potong, tempe 1 potong, sama sambal. Nah saat malam hari saya mengonsumsi 1 bungkus mie goreng sama 1 butir telur ceplok. Lalu dalam sehari biasanya Ibu makan berapa kali ya? Kira-kira 2-3 kali dalam sehari Mbak, tidak teratur. Lalu apakah Ibu suka minum air putih? Dan untuk minuman selain air putih yang Ibu konsumsi, apa saja? Dan frekuensinya itu biasanya berapa kali? Jadi saya biasanya mengonsumsi air putih itu 4-6 gelas per hari. Terus dalam sehari saya juga mengonsumsi teh. Nah itu frekuensinya 2 kali. Terus dalam seminggu saya mengonsumsi kopi sebanyak 3 kali. Baik Ibu, berarti Ibu juga sering minum kopi dan teh ya Bu? Iya. Namun air putihnya itu kurang. Nah iya. Kalau untuk lauk nabati dan lauk hewani biasanya apa saja ya Bu? Dan frekuensinya juga berapa kali? Lauk nabati saya sering mengonsumsi tahu tempe. Jadi itu saya mengonsumsinya 1 kali dalam sehari. Nah untuk lauk hewani saya suka mengonsumsi ikan sama ayam. Itu kadang 1 kali waktu makan. Baik Ibu, untuk sayur dan buah apakah Ibu suka? Jadi gini Mbak, sebenarnya saya kurang suka untuk mengonsumsi sayur. Tapi kalau misalnya mengonsumsi buah, saya lumayan suka Mbak. Ibu kurang suka mengonsumsi sayur dan buah ya? Apa ada sayur dan buah yang Ibu cenderung suka dan biasa Ibu konsumsi? Untuk sayurnya yang lumayan suka itu kangkung. Nah kalau misalnya buahnya itu seperti melon, semangka, terus pisang, pepaya, sama jeruk. Baik Ibu, apakah Ibu di sini suka mengonsumsi cemilan dan apabila suka itu biasanya apa saja? Iya, saya suka mengonsumsi cemilan, khususnya itu gorengan. Nah, waktu mengonsumsinya itu ketika sore hari di antara waktu makan siang sama waktu makan malam. Apakah Ibu suka berolahraga? Enggak. Baik, kalau begitu apakah ada aktivitas lain Bu? Aktivitas seperti mencuci, terus membersihkan rumah atau memasak yang juga termasuk kegiatan aktivitas fisik lah? Iya Mbak, saya melakukan semua pekerjaan yang di rumah saya itu sendiri, jadi tanpa bantuan orang lain. Baik Ibu, jadi setelah perbincangan kita tadi ya Bu, saya dapat menyimpulkan bahwa asupan makanan Ibu ini kurang dari kebutuhan. Masalah gizi yang Ibu alami yaitu mastitis berkaitan dengan pola makan yang tidak teratur dan asupan pangan yang kurang bervariasi. Seperti tadi kan Ibu kurang menyukai sayuran dan buah-buahan ya, serta masih suka minum kopi dan kurang minum air putih, yang ditandai dengan status gizi Ibu yang masih dalam kategori kurang. Selain itu juga Ibu kesulitan dalam menyusui. Iya.
yang berkaitan dengan terjadinya pembengkakan pada payudara yang ditandai dengan dari berkurangnya asupan makan pada ibu tadi, serta berkurangnya asupan makan bayi juga ya ibu. Untuk itu sebagai langkah awal kita perlu memperhatikan asupan gizi dalam makanan ibu dan cara untuk mengurangi pembengkakan. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Lalu bagaimana cara buat menjadikan normal status gizi saya, terus sama memperbaiki pola makan saya yang tidak teratur itu. Terus bagaimana cara buat mengurangi bengkak pada payudara saya itu gimana ya, Mbak? Ya, jadi begini ibu, untuk pola makan yang benar itu seharusnya dalam sehari ibu makan 3 kali sehari, 3 kali sehari ya, dengan 2 kali cemilan, yaitu cemilan setelah makan pagi dan cemilan setelah makan siang. Pada makanan utamanya itu juga harus seimbang bu, mulai dari karbohidratnya seperti nasi atau bisa diganti dengan singkong, roti atau kentang. Terus proteinnya juga bu, itu proteinnya ada protein nabati seperti tahu dan tempe, terus protein hewani seperti ayam, bisa ikan, bisa telur atau daging juga. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Juga jangan lupa untuk mengonsumsi air putih bu, 8 gelas per hari. Ini bisa juga mengonsumsi susu atau olahan susu lainnya. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Terima kasih atas masukannya. Terus kalau misalnya cara mengatasi buat saya lebih suka makan sayur itu gimana ya, Mbak? Untuk sayurnya ya bu, itu bisa mulai belajar mengonsumsi dari sayur yang ibu suka terlebih dahulu. Nanti semakin lama ibu akan terbiasa untuk mengonsumsi sayuran. Oh, gitu. Terus apakah ada sayuran yang bagus atau baik buat ibu menyusui itu? Ada nggak, Mbak? Ada ibu, sebentar ya ibu, sebentar. Ya. Jadi begini bu, ini ada rekomendasi sayuran yang bagus dikonsumsi untuk ibu menyusui, mulai dari bayam yang kaya akan zat besi serta mengandung antioksidan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Terus ada brokoli yang kaya akan vitamin C, asam folat serta melindungi dari penyakit jantung. Terus ada wortel yang kaya akan beta karoten yang berkontribusi dalam kesehatan mata dan kekebalan tubuh bayinya. Terus ada juga bisa kacang polong sebagai sumber protein nabati, serat, juga vitamin C, zat besi juga dan vitamin D juga ibu ini bagus dikonsumsi. Terus ada labu yang mengandung vitamin A, terus mengandung serat dan baik untuk mata dan kekebalan tubuh bayinya juga. Terus ada tomat yang kaya akan antioksidan yang bisa melindungi sel dari kerusakan. Terus ada kentang juga ibu, sumber karbohidrat kompleks yang bisa mengganti makan karbohidrat selain nasi gitu ya bu. Terus gitu juga kacang hijau bu sebagai sumber protein nabati, terus mengandung serat dan mengandung zat besi serta juga asam folat. Terus bisa juga lobak yang kaya akan vitamin C, serat dan senyawa antioksidan. Nah, ini bagus ya untuk dikonsumsi untuk menyusui dan bagus untuk kesehatan bayi juga. Oh iya, Mbak. Oh, jadi beragam ya, Mbak, sayur yang bisa dikonsumsi dan baik untuk ibu menyusui. Terus bagaimana cara untuk mengurangi pembengkakan yang ada di payudara saya, Mbak? Oh iya, ada cara untuk mengatasinya. Jadi ibu itu harus menyusui sesering mungkin dengan memperhatikan rotasinya ibu. Jadi menyusui di sebelah kanan, terus gantian juga menyusui di sebelah kiri. Jangan menyusui di sebelah kanan aja atau di sebelah kiri aja bu. Jadi harus bergantian, terus memperhatikan rotasi antara kedua payudara ini bu, sehingga payudara ini tuh terasa kosong untuk mencegah statis ASI. Terus juga ibu harus menggunakan bra dengan penyangga yang tidak terlalu ketat agar tidak menghambat aliran ASI-nya. Terus sebelum memegang payudara itu pastikan untuk selalu mencuci tangan agar payudara agar bersih gitu. Terus jangan hanya menggunakan air saja, diusahakan menggunakan sabun atau bahan pengering lainnya. Terus juga gunakan kompres hangat pada payudara untuk
memperbaiki sirkulasi darahnya. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan menempelkan kantong air hangat, nanti pakai kantong air hangat gitu. Terus nanti direndam air hangatnya ke area yang nyeri ke payudaranya itu. Jika rasa nyerinya disebabkan oleh infeksi, kompresnya itu lebih baik menggunakan air dingin. Ya, itu bisa lebih efektif daripada menggunakan air hangat. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Mbak caranya. Terus apakah ada suplementasi yang baik untuk ibu menyusui Mbak? Ada ibu, suplementasi yang umumnya direkomendasikan untuk ibu menyusui itu ada suplemen zat besi, suplemen vitamin D, vitamin B12, dan asam folat. Baik Mbak, saya memahami dengan apa yang telah disampaikan. Saya akan mengubah pola perilaku saya untuk sembuh dari mastitis ini agar saya bisa menyusui bayi saya selama 6 bulan. Baik ibu sudah sangat bagus ya, yang sudah mau memahami dan bersedia untuk mengikuti saran-saran yang telah saya berikan untuk memastikan bahwa ibu mendapatkan istirahat yang cukup dan asupan makan yang cukup. Serta perawatan ibu harus memperhatikan perawatannya juga untuk mempercepat pemulihan dari mastitis ini. Pastikan ya ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dan terhidrasi dengan baik untuk mendukung proses penyembuhannya juga. Baik ibu, apakah ibu dapat mengulangi apa yang telah saya sampaikan tadi dari awal? Ya Mbak, saya akan mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Mbak tadi. Yang pertama, saya harus makan dengan teratur 3 kali makan utama, 2 kali saringan. Makanan utama harus mengandung zat gizi yang seimbang seperti karbohidrat, protein nabati, protein hewani. Terus jangan lupa untuk mengonsumsi sayur dan buah untuk memenuhi vitamin dan mineral sehat dan istirahat yang cukup. Terus yang kedua yaitu melakukan penyusuan secara sesering mungkin agar payudara saya maksimal dalam pengosongannya. Terus menggunakan bra yang tidak ketat agar tidak mengganggu proses menyusui. Terus melakukan pengopresan agar mengurangi pembengkakan yang ada di payudara saya. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyusui agar terbebas dari kuman. Dan yang ketiga itu sayuran yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui itu seperti bayam, wortel, kacang polong, kacang hijau, lobak, brokoli, kentang, itu. Dan suplementasi yang baik untuk ibu menyusui itu seperti vitamin D, vitamin C, asam folat, vitamin E. Itu Mbak. Wah, ibu sudah menyebutkan beberapa yang telah saya sarankan tadi dengan baik ibu. Apakah masih ada yang ingin ibu tanyakan? Sepertinya sudah tidak ada Mbak. Baik ibu, sepertinya sudah 30 menit berlalu ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kendala yang terjadi selama proses ini berlangsung. Serta jika ibu butuh dukungan atau dukungan atau bantuan, silakan hubungi saya juga. Semoga ibu segera pulih dan dapat menikmati momen indah dengan sendiri. Terima kasih banyak Mbak Atta. Saya akan melakukan saran yang telah Mbak berikan. Sama-sama ibu, ini saya ada decret yang bisa ibu bawa pulang dan ibu baca di rumah ya ibu. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama ibu Nabila, dengan senang hati saya bisa membantu ibu. Ini rumah ibu ya Mbak. Ya, terima kasih ibu.